Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembelajaran online game Introduction Project United Kingdom 2D episode 6 Animator. Lanjut setelah pembahasan sebelumnya yaitu animasi. Nah, sekarang waktunya melakukan kontrol pada animasi-animasi yang telah dibuat. Jika pada sebelumnya ini di player ya, di resource clip ada player. Nah, sudah ada banyak sekali animasi klip yang dibuat dan enemy juga sama ya. Jadi juga pastikan klip-klip pada enemy juga dibuat. Nah, baru bisa dilakukan proses kontrol. Untuk itu, di sini ada panel, ada menu window ya, menu window. Kita aktifkan dulu panelnya. Ada di animation animator nih. Nah, setelah diklik nanti jadinya kayak gini ya. Ini adalah klip-klip animasi yang dibuat ya. Jadi setiap kali membuat klip animasi pada player, nih saya klik player ya. Nah, ini ya. Ini di sini. Ini setiap kali dibuat nanti akan menambahkan satu node ya ini atau state pada diagram animator ya. Jadi ini animator berbentuk seperti diagram di mana ada node-node-nya ya. Jika diperhatikan, setiap animasi yang menggunakan 4 direction ya, 4 direksi itu kan pasti akan membentuk menjadi 4 node ya. Ini ada down, idle up, idle left dan idle right. Begitu juga selanjutnya pada move up, move left dan move down. Ya, untuk menggerakkan animator bisa menggunakan klik tengah atau menahan tombol ALT. Nah, pada 4 direksi ini yang akan saya bukan sempurnakan, tapi saya sederhanakan. Nah, ini akan saya sederhanakan sehingga nanti untuk di sini ada attack, ya, attack, lalu ada move dan idle. Ini akan saya masukkan ke dalam satu yang namanya binding tree. Nah, apa itu blend tree? Nanti saya tinggal klik kanan aja di sini, ada create state, lalu ada empty dan ada from new blend tree. Nah, ini yang saya klik. Nah, saya akan menggunakan blend tree. Paling tidak saya membutuhkan 3 buah ya untuk idle, move, dan attack. Ini saya rename, jadi yang pertama dulu idle. Nah, baru di sini ada motion, karena ini blend ya, karena ini blend gabungan ya, jadi dia berupa hierarki ya, seperti tree, pohon. Ini bisa saya klik, seperti ini ya. Lalu sini saya ganti namanya jadi idle tree. Nah, lalu di sini ada blend tipenya ya, ada yang menggunakan format 1 dimensi dan ada yang menggunakan format 2 dimensi. Dan 2 dimensinya nanti ada yang simple dan freedom. Saya akan menggunakan yang simple directional. Nah, di sini akan membutuhkan 2 buah parameter. Saya cek di sini ada parameter. Nah, di sini baru ada 1. Saya butuh 2 karena dia 2 dimensi ya. Jadi di sini saya buat pertama dulu yang float. Bedanya float adalah dia bilangannya bisa pecahan ya. Dan integer itu bilangan bulat. Bedanya di mana yang jelas kalau float itu lebih presisi ya. Kalau di dunia game ya, float itu lebih presisi ketimbang integer karena integer kan bilangan bulat. Sedangkan boolean di sini untuk saklar true false ya, mirip-mirip saklar gitu, true false. Dan ada trigger. Nah, trigger ini hanya memicu saja, nanti animasinya akan selesai dengan sendirinya. Seperti itu. Nah, untuk parameter blend tree ini ya, karena saya menggunakan 2D simple directional, saya akan menggunakan yang float karena nanti akan mengambil dari vektor 3 ya kalau movement itu. Jadi kalau tidak hanya movement ya, pokoknya kalau 4 arah direksi itu nanti biasanya dia menggunakan bilangan float. Nah, saya buat 2 ya untuk aksis X dan aksis Y. Blend sudah tidak saya gunakan, ini akan saya hapus. Delete. Nah, seperti ini.
Lalu di parameter akan saya ganti menjadi blend aksis X dan aksis Y seperti ini. Nah, baru motion akan saya buat. Karena ini menggunakan 4 direksi, ya maka motionnya nanti butuh 4 juga ya. 1, terus sampai saya membuatnya menjadi 4. Ya, seperti ini. Dibiarkan dulu kosong, nggak apa-apa ya, karena nanti akan saya copy paste ya, jadi saya butuh kosong. Yang paling penting adalah position X dan Y-nya. Nah, jadi idle kalau saya klik seperti ini, nanti muncul ya. Nah, di sini penempatan tree-nya ya, nanti. Maka dari itu, saya harus setting posisinya terlebih dahulu. Yang paling atas ini adalah posisi default. Ya, jadi posisi defaultnya mau ngadap kemana? Bawah, atas, kiri, atau kanan. Nah, ini di settingnya di sini. Jadi kalau saya pengen posisi, karena saya top down ya, karena saya top down, kalau platformer kan posisinya lebih ke right ya, lebih ke right posisinya. Sedangkan kalau di top down itu biasanya lebih ke arah ke bawah ya atau down. Nah, maka down itu merujuk pada posisi Y. Y-nya akan saya buat, kalau saya kasih 1 dia kemana nih? Nah, kalau 1 dia ke atas ya. Kalau 1 dia ke atas, maka otomatis di sini harusnya min 1. Ya, dia ke bawah. Ini posisi default ya. Selanjutnya berarti seperti ini untuk di kiri ya, lalu kanan atas, lalu kanan. Nah, nanti kalau benar dia akan membentuk 4 titik sesuai dengan 4 direksi ya. Dimulai dari bawah defaultnya ya, dimulai dari bawah, kiri, atas dan kanan. Semoga agak kebalik ya. Nah, kalau sudah dibuat ini maka ini sudah dapat digandakan atau di copy paste. Saya kembali ke base layer-nya, nih base layer. Lalu ini saya gandakan menggunakan Ctrl D, duplikat ya. Saya duplikat sebanyak 3. Nah, seperti ini. Lalu di sini saya tinggal rubah namanya. Ini berarti menjadi movement. Dan ini menjadi attack. Oke, saya masuk ke dalam idle-nya ya. Saya masuk ke dalam tree-nya. Ini idle tree-nya saya ganti namanya. Jadi movement, move aja ya. Lalu yang attack, ini juga saya ganti jadi attack. Nah, baru setelah itu saya akan masukkan masing-masing dari klipnya ya. Cara masukinnya gampang sekali. Tinggal di drag and drop saja. Jadi tinggal saya klik aja idle-nya. Nah, di sini ya, ini di drag and drop. Ambil dari klip, bagian player. Nah, karena ini idle, saya mulai dari idle yang down terlebih dahulu karena defaultnya ya. Tarik satu seperti ini, nanti warnanya nanti ada lingkaran ya, ada lingkaran. Di sini kelihatan juga tree-nya mulai terbentuk ya. Karena di down, lalu kemudian saya klik yang right, yang sampai kebalik ya, right. Terus kalau mau diurutkan berarti yang left dulu ya, left dulu, baru yang up. Baru right terakhir. Nah, ini. Jadi down, left, up, dan right. Nah, lakukan hal yang sama untuk yang attack dan movement. Saya mulai dari down, lalu saya mulai lagi dari left, terus selanjutnya. Kalau di gamenya menggunakan 8 direction ya, ada beberapa game yang menggunakan 8 direction ya. Nanti motionnya tinggal ditambah aja bisa ya. Jadi untuk diagonal nanti menggunakan angka 11 ya. Misalnya ini saya ganti 1, nanti diagonal jadinya. Nah, ini jadinya diagonal. Nanti tinggal dimainkan aja 1, 1, 1, min 1 begitu ya.
hingga dia nanti terbentuk 8 arah pergerakan. Tapi animasi asetnya juga harus ada ya. Jadi jangan sampai membuat 8 direksi, tetapi asetnya tidak ada. Nah, itu yang hasilnya nanti tidak bagus. Tidak sempurna nanti hasilnya. Nah, sudah selesai ya. Karena sini sudah masuk di dalam tree, ini saya hapus saja. Nggak saya pakai lagi, tinggal saya delete aja ya. Sampai ke tag. Nah, yang folded-nya sama skill nanti itu nggak usah dihapus. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan 4 direksi. Langkah selanjutnya adalah mengatur arah transitionnya ya. Jadi ini ada transisi. Nah, arah-arah transisi ini akan mengacu dari 3 poin ya. Sebenarnya ya, di sini ada disiapin 2 yang umum dipakai ya. Ada any state dan entry. Ini yang paling umum dipakai. Jadi kalau exit ini ya ketika dia sudah berakhir ya. Untuk animasi lanjut biasanya menggunakan semuanya. Tapi kalau di sini cukup pakai 2 saja ya, yang unistate dan entry. Sebelum mengatur transisinya, ini saya rename dulu ya, biar sama ya. Jadi ini saya ganti jadi dead. Lalu ini ada 2 skill ya. Yang skill swing saya ganti jadi splash ya. Sesuai dengan nama waktu didesain ya. Dan cache-nya ini saya ganti jadi demon cell. Nah, begini. Nah, memulai transisi, saya harus memastikan dulu default dari animasinya itu ada di mana. Ya, jadi kan di sini ada yang berwarna orange ya. Yang warna orange ini merujuk pada animasi defaultnya ya, defaultnya. Dari 6 ini, splash swing, demon cell, dead, idle, attack, dan movement, yang bakal menjadi defaultnya sudah pasti adalah idle ya. Maka di idle ini saya tinggal klik kanan, set layer default state ya, set as layer default state. Nah, maka sudah dinyatakan kalau idle adalah clip yang dibuat default ya. Saya taruh di sini. Ya, seperti ini. Jadi entry ini merujuk pada node ketika objek itu berada di scene ya. Jadi ketika objek itu pertama kali memasuki scene, entah itu dia sebagai start atau awake, nanti animasi yang pertama kali masuk itu yang dari entry ya, pasti dia warnanya oranye nanti. Entry masuk ke idle seperti itu. Makanya di sini ada transition default ya. Nah, selanjutnya saya akan setting untuk yang animasi yang lain. Di sini ada movement. Nah, movement. Movement akan saya letakkan di sini di bawah idle. Ya. Lalu saya tarik transisi ini, saya klik kanan di idle, make transition, taruh di movement. Nah, seperti kayak membuat diagram ya, karena ini memang bentuknya diagram. Seperti ini. Nah, ini artinya ya, animasi movement dapat diaktifkan harus melewati idle ya. Jadi movement dapat dianimasikan dengan syarat harus melalui idle. Jadi ketika entry masuk ke idle, nah dengan adanya transisi ke movement, maka secara otomatis dia akan berjalan menuju ke movement. Begitu. Nah, nanti movement dapat dicek di state animasinya di sini ya, di clipnya. Di clipnya dapat dilihat dia looping atau tidak ya. Kalau dia looping ya nanti dia akan terus berputar-putar di sini terus ya. Dia akan bergerak di movement. Tapi kalau loopingnya selesai, nah ini ketika loopingnya selesai, tidak ada lanjutan transisinya, maka dia akan berhenti. Seperti attack. Kalau dia attack kan sini kan animasinya loopnya sudah dimatikan. Jadi ketika dia selesai ya sudah, dia tidak akan bergerak lagi. Nah, untuk mencegah itu, maka di sini harus saya balikkan ya. Harus saya kembalikan. Jadi ketika dia entry, idle, masuk ke movement. Nah, akan lebih baik kalau setiap pergerakan ini dikembalikan ke default state-nya ya. Dikembalikan ke default state-nya. Maka saya tinggal buat lagi di sini. Make transition, saya kembalikan ke idle. Begitu. Nah, jadi dia akan
entry menuju ke idle, idle masuk ke movement, dan movement kembali ke idle. Nah, untuk jelasnya ini bisa saya jalankan ya, tapi sebelum saya jalankan ini saya pindah dulu scene-nya, saya pindahkan ke sini ya. Saya zoom fokus ke, nah, fokus ke player seperti ini biar kelihatan. Ya, sekarang saya play. Nah, setelah di play kelihatan ya ini ya. Kalau istilah itu semrautan gitu ya. Nggak teratur. Jadi kelihatan sekali di sini ya, habis selesai movement balik lagi ke idle seperti itu ya. Terusan seperti itu akhirnya karakternya menjadi cacat. Oke, saya stop. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak ada controlling pada parameternya ya. Jadi ini harusnya dikontrol dulu, karena di sini ada parameter yang bisa dibuat untuk mengontrol supaya pergerakan animasinya menjadi teratur. Nah, caranya gampang, saya tinggal menaruh parameternya itu, namanya condition ya, saya akan bisa taruh conditionnya itu di dalam setiap tanda panah yang ada di sini. Misal, ini idle menuju ke movement. Nah, kapan idle itu menuju ke movement? Kan itu pertanyaannya. Nah, maka saya harus memberikan kondisi. Saya klik satu panahnya ini, nanti ada keterangannya di sini ya. Di sini ada setting, bisa saya buka. Nah, saya akan bahas sedikit demi sedikit, satu demi satu ya, sebelum masuk ke condition. Jadi di sini ada yang namanya hash exit time. Nah, hash exit time ini merujuk pada waktu selesainya ya, waktu selesai dari animasi itu. Nah, exit time dapat diatur dari 0 sampai dengan 1. Artinya kalau saya set 1 itu persentasenya 100%, berarti dia akan exit ketika sudah mencapai 100% animasinya selesai. Tapi kalau set di 0,5 berarti ketika dia berjalan baru nyampe setengah, dia sudah langsung selesai atau berpindah transisi. Nah, itu ya, itu bedanya. Ini nggak akan terlihat kalau di looping ya, apalagi dengan menggunakan keyframe yang sangat sedikit, idle ya cuma satu, itu tidak akan terlihat. Ini nanti akan saya bahas lebih lanjut. Jadi di sini saya nolkan aja exit time-nya. Lalu di sini ada transisi durasi ya, transisi durasinya saya buat 0. Kenapa 0 ya? Karena memang di idle itu hanya menggunakan satu frame, nggak kelihatan. Nah, barulah di sini ada yang namanya condition. Nah, condition di sini bisa saya masukkan. Tetapi saya belum punya nilai. Nah, saya akan buat dulu parameter nilainya ya. Pada Unity itu parameter nilai banyak pilihannya ya, seperti tadi yang pernah saya tunjukkan di awal. Ada float, ada integer, ada boolean, dan ada integer. Kalau float untuk bilangan yang pecahan ya, 0, 0, gitu lebih presisi. Integer untuk bilangan bulat, ini biasa dipakai untuk yang sifatnya pasti ya. Lalu ada boolean. Nah, boolean ini seperti saklar ya, dia bernilai true dan false atau hidup mati ya. Lalu ada trigger. Nah, trigger ini dia hanya pemicu saja. Nah, untuk kondisi yang bolak-balik seperti ini, kalau saya perhatikan idle dan movement ini kan menggunakan transisi yang dua arah ya, bolak-balik. Nah, kalau transisi bolak-balik seperti ini lebih ideal menggunakan boolean ya, boolean. Bisa juga sebenarnya menggunakan angka ya. Menggunakan angka itu bisa, tapi sulit ya. Kalau idle movement ini biasanya ada proses pengaturan antara jalan dan berlari. Jika asetnya ada jalan dan ada berlari, nah itu nanti bisa diatur menggunakan nilai ya. Tapi itu jarang ya, itu biasanya dipakai di game-game 3D biasanya. Kalau di 2D itu masih tergolong jarang kalau saya lihat ya. Nah, kalau mau lebih enak ya cukup pakai boolean aja, 0 atau 1. Jadi saya buat satu boolean. Nah, kalau di bahasa pemrograman umumnya boolean itu menggunakan kata is di depannya ya, atau hash. Jadi kalau masuk di dunia pemrograman ada variabel di depannya ada kata is ya, atau hash, itu biasanya boolean. Nah, is moving seperti ini ya. Oke, is moving yang dibuat kemudian ditempatkan langsung di dalam condition. Dan pastikan dia bernilai true. Nah, kapan dia bernilai false? Ya sudah pasti ketika proses kembalinya ya, ini proses kembalinya. Nah, di sini lagi-lagi exit time saya matikan ya, karena dia matinya melewati
melewati parameter ya, tidak habis dengan sendirinya. Kalau habis dengan sendirinya baru saya pakai exit time. Lalu di sini transisi durasinya biarkan 0,25, lalu kondisinya saya tambahkan is moving, saya setting menjadi nilai false. Nah, begitu. Ini bisa langsung saya coba. Ini saya aktifkan scene-nya, saya play. Nah, terlihat ya, idle-nya tidak meranjak ke movement, tapi hanya bertahan di idle aja ya, terus. Nah, kapan dia movement? Ketika moving-nya saya aktifkan. Ini saya aktifkan. Nah, dia langsung menuju ke movement, dan movement ini kan looping ya sifatnya ya. Coba saya matikan. Nah, ketika saya matikan, dia akan kembali ke posisi idle. Ya, begitu ya. Nah, perlu saya tekankan lagi, movement ini memang sebuah klip animasi yang aktif melewati idle ya. Nah, sekarang bagaimana jadinya ketika dia sedang idle atau movement, lalu kemudian player memberikan interupsi untuk melakukan serangan, attack ya, ini attack. Nah, jadi tiba-tiba player memberikan interupsi untuk melakukan serangan. Nah, serangannya kira-kira bergerak dari mana? Apakah bergerak dari idle? Nah, jika dilakukan seperti itu, maka attack hanya dapat dijalankan ketika player sedang idle. Jadi ketika dia sedang berjalan, lalu kemudian dipanggillah tombol attack, misalnya spasi ya, misalnya saya tekan spasi, cekret, dia attack. Nah, maka attack itu hanya bisa dijalankan ketika player sedang dalam kondisi idling ya, atau idle. Nah, jika dia ingin berada di semua state, maksudnya di state apapun dia bisa menyerang ya, maka gunakan node yang namanya any state. Transisi ke attack. Nah, lalu attack kemudian dikembalikan ke idle. Jadi semua animasi harus berakhir di idle. Nah, kalau dia mengambilnya dari any state, apa yang berbeda? Yang berbeda nanti, attack ini dapat berangkat dari posisi manapun, entah itu idle ataupun movement. Jadi ketika dia sedang berjalan, yang movement bergerak, terus tiba-tiba attack, bisa. Ya, itu bisa dilakukan apabila dia berangkatnya dari any state. Tetapi kalau dia berangkatnya dari idle, maka sekali lagi saya akan membutuhkan sebuah parameter boolean, nanti tinggal saya ganti attack gitu ya, saya centang attack, nanti dia akan menuju ke attack. Jadi memang ada dua cara ya. Ada yang menggunakan dari posisi terakhir ya, posisi terakhir berarti idle, lalu kemudian attack. Ada juga yang menggunakan any state, artinya dia berangkat dari state manapun. Nah, untuk di sini saya akan menggunakan contoh yang any state, karena yang menggunakan boolean kan sudah ya. Nah, ini saya contohkan yang menggunakan any state. Jadi arah panahnya seperti ini. Nah, saya di sini akan menggunakan parameter yang lain. Saya akan menggunakan parameter trigger. Trigger bentuknya bulat ya. Saya langsung saja tulis namanya attack ya, atau attacking ya boleh, attack biasa juga nggak masalah ya. Nah, logonya bundar ya, bundar. Jadi ini dia hanya bisa ditekan sekali ya. Tidak kayak saklar, boolean kan kayak saklar. Jadi kalau ditekan on ya dia harus di off. Nah, sama di sini berangkatnya saya klik ini state. Hash exit time-nya mati ya di sini. Ini saya nolkan aja. Nah, di sini ada can transition to self. Jadi dia dapat mentransisi ke dirinya sendiri. Nggak apa-apa, ini diaktifkan aja. Lalu di sini ada condition ya, ada condition. Saya masukkan kondisinya yaitu attacking. Nah, dia tidak ada nilai ya, tidak memiliki nilai karena ini hanya trigger. Lalu kemudian saya akan setting selesainya. Nah, karena ini tadi menggunakan trigger ya, karena dia menggunakan trigger maka attack akan selesai dengan sendirinya. Maka dari itu, hash exit time harus diaktifkan. Ya, harus diaktifkan, dan di sini ada exit time-nya dari 0 sampai dengan 1. 1 itu artinya satu putaran penuh ya, satu animasi penuh. Nah, jadi kalau memang ingin satu animasi penuh, maka di sini diganti nilainya menjadi 1. Ya, seperti itu. Kalau saya ganti 2, maka dia akan selesai di 2 kali putaran ya. Jadi kayak double attack nanti jadinya. Baru dia selesai. Nah, di sini saya pakai 1 aja, nanti kalau pengen 2 nanti boleh dicoba sendiri ya. Lalu condition-nya sudah tidak perlu lagi ya. Karena apa? Karena dia menggunakan trigger. Jadi trigger kan tidak pakai condition. Dengan kata lain, kalau sudah ada hash exit time,
condition tidak perlu ditambahkan. Ya, ini langsung saja saya coba ya. Saya play. Oke, bisa dilihat idle. Sekarang saya movement, jalankan dulu. Ya, dia berjalan. Lalu saya matikan, dia kembali idle. Lalu saya tekan trigger-nya untuk attacking. Ya, dia menyerang ya. Nah, bisa nggak ini bergerak menuju ke serangan yang lain? Misalnya serangannya ke kanan atau ke kiri, ya saya tinggal mainkan aksisnya. Misalnya saya ganti satu ya aksisnya ya. Nah, dia akan bergerak ke kanan ya. Terus saya attack, ya dia akan langsung menuju ke kanan. Jadi tergantung dari aksisnya. Begitu juga berjalan. Nah, itu gunanya tree tadi ya. Itu gunanya blend tree tadi. Jadi untuk mengatur dan pengaturannya nanti disesuaikan dari aksisnya. Dia ada di sumbu X atau di sumbu Y. Kalau X-nya positif, maka dia bergerak ke kanan. Kalau negatif, dia akan bergerak di kiri. Begitu sebaliknya. Jadi kelihatan tadi ya, trigger hanya diklik sekali aja, animasi berjalan, selesai. Kalau movement, dia harus dimatikan secara manual. Nah, oke, sekarang saya akan menyelesaikan sisanya ini ya. Di sini ada yang namanya dead. Nah, dead ini sama, tapi dead berangkatnya dari idle ya. Dead berangkatnya dari idle, taruh sini, transition. Nah, maka di sini saya butuh trigger karena dia sifatnya permanen ya. Kalau karakter mati kan ya sudah dia mati kan, dia akan berakhir di dead. Kecuali kalau ada fungsi yang menghidupkan ya atau kayak recover gitu ya, mengembalikan karakter yang mati. Nah, itu nanti bisa ditambahkan panah kembali ke idle atau dibuat satu animasi lagi awake gitu kan. Nanti dia ke awake dulu baru masuk menuju ke idle. Nah, berhubung asetnya nggak ada saya buat jadi langsung automati aja gitu. Tidak bisa di recovery. Nah, saya akan buat satu parameter lagi. Trigger, kasih nama fall. Nah, di sini saya masukkan di sini. Exit time-nya nggak usah dipakai. Ini biarin 0. Lalu kondisinya saya pakai fall. Ya, seperti ini. Dah. Jadi ketika ini diaktifkan ya sudah dia mati ya, gitu. Nah, terus selanjutnya untuk Demon Cell dan Splash Wing ini teorinya sebenarnya sama aja dengan attack ya. Jadi saya tinggal taruh aja di atas ini. Kalau teorinya sama ya. Ya, seperti ini. Nah, layaknya ini ya, layaknya attack, saya juga akan menambahkan parameter ya, parameter untuk masing-masing skillnya ini tadi. Kasih nama sama nggak apa-apa ya. Dan saya menggunakan settingan yang sama juga ya untuk di sininya. Ini akan 0, saya set 0 ya. Splash. Ini Demon Cell, salah. Demon Cell. Nah, jangan sampai kebalik ya, bahaya. Lalu yang di sini Splash Wing. Nah, lalu kembalinya saya menggunakan exit time dengan nilai 1 ya, 1 putaran penuh. Fixed durasi biarkan, transisi durasinya biarkan. Lalu di sini tidak perlu menggunakan condition. Udah cukup seperti ini. Nah, ini bisa saya coba ya. Aktifkan scene-nya. Lalu saya play. Oke, saya mulai dari jalan. Jalan, moving. Kembali ke idle. Ya, attack. 1 putaran ya. Lalu splash wing.
Satu putaran. Nah, karena efeknya sudah saya buat ya, ada apa namanya? Balon tipnya, shoot-nya ya. Lalu yang demon cell. Oh, seperti itu ya. Kelihatan ya sini ya, satu putaran penuh dia kembali lagi. Baru mati. Nah, selesai. Animasinya akan berhenti. Kenapa? Karena tidak ada kembali. Jadi kalau ini saya kembalikan ke idle ya dia hidup lagi nanti, lucu ya. Seperti itu. Nah, kalau dirasa memang animasinya terlalu cepat atau terlalu lambat, itu tinggal lakukan proses edit pada keyframe-nya ya. Mungkin jarak antar frame-nya bisa dijauhkan ya atau diberi renggang seberapa ya, tergantung tergantung sesuai kebutuhan aja ya. Begitu. Sekarang sisanya saya harus menyelesaikan semua controlling animator ini pada enemy-enemy yang ada ya. Jadi dari warrior, witch, skeleton, native sampai ke damage creep. Jadi saya tetap harus membuat parameter, tapi untuk skillnya nggak perlu ya, paling hanya sampai falling aja. Kenapa? Karena enemy kan tidak ada skillnya ya, kecuali kalau memang dibuat, entah itu boss, mungkin buat boss ada skillnya mungkin bisa ya. Tapi di sini nggak. Dalam kasus saya ini tidak ada skill di dalam enemy. Nah ini enemy ya, ini tinggal saya hapus saja. Lalu saya tambahkan parameternya ya. Dan lakukan ini semua pada ini ya, lakukan semua pada enemy yang ada ya. Ya, sejauh ini gampang ya. Ini kan tinggal mengulang aja. Nanti kemudian ditarik satu-satu untuk motionnya. Dan lagi-lagi perlu diingat defaultnya menghadap ke bawah ya. Jadi posnya dimulai dari min 1 untuk Y. Karena kalau dimulai dari X nanti ngadapnya ke kiri. Nah, seperti ini. Baru ini bisa digandakan.
Nah, seperti itu ya, ini untuk movement. Lalu lakukan juga untuk yang idle dan attack ya. Hati-hati jangan sampai kebalik ya. Kalau kebalik nanti apa ya? Tidak akurat ya. Animasi nanti bisa yang terpanggil itu bisa salah. Idle, idle, idle ya. Seperti itu. Lalu yang terakhir attack. Jadi sebenarnya tidak ada yang berbeda ya untuk antara enemy dengan player, sama aja. Nah, selesai. Nah, saya tinggal tarik yang folded-nya di sini. Saya ganti namanya jadi dead. Nah, lalu atur transisinya ya. Ini dibuat 0 semua. Masuknya attack ya. Lalu di sini dibuat as exit time bernilai 1. Seperti itu. Ini movementnya ada baliknya lagi. Exit time-nya dimatikan. Ini di set 0 semua. Is moving true. Lalu ini is moving false. Oke, sejauh ini gampang ya. Dah selesai. Nah, nanti lakukan hal yang sama pada karakter yang lainnya ya. Pada karakter-karakter enemy yang lainnya. Nah, setelah video saya jeda, saya sudah berhasil membuat semua rangkaian animator untuk creep yang ada ya. Dari warrior, kalau ada witch ya, sama aja semuanya. Dari bentuk ya, karena memang sengaja dibuat sama supaya lebih cepat gitu. Berbeda di skeleton. Skeleton tidak ada note damage-nya ya. Jadi stat damage-nya bukan damage tapi death ya. Note untuk death-nya nggak ada karena memang di asetnya khusus skeleton memang tidak dibuat ada ya. Kalau nanti ada pun ya tinggal ditambahkan gampang lah. Terus ada native dan ada damage creep. Nah, ya jadi dari segi parameter, dari segi isiannya ya semuanya dibuat memang sama supaya tidak ribet ya. Proses pembuatannya nanti bisa di copy paste. Oke, sekian dulu untuk materinya. Akan saya lanjutkan kembali di episode mendatang. Jangan lupa like jika materi ini membantu dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.